Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musoli yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun sahabat berada. Alhamdulillah bertemu kembali dalam kuliah WhatsApp Musoli. Sebelum kita mengawali kuliah WhatsApp ini, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan, mencurahkan nikmatnya kepada kita sampai hari ini, detik ini, kita masih dapat berdiri tegak di bumi ini. Tak lupa salawat dan salam berlimpah curahkan perjalanan alam di Allah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan salawat dan salam ini juga sampai pula kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in dan tabiatnya. Dan mudah-mudahan kepada kita selaku umat akhir zaman penerus salahnya. Sahabat Musoli, insya Allah dalam kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk mentransfer atau menyampaikan masih dalam tema esensi sholat, yaitu hukum dan sanksi bagi orang yang meninggalkan sholat. Banyak dari kita yang senantiasa lupa, bahkan sengaja dalam meninggalkan sholat, dan mereka mau tidak mau tahu tetap akan menerima sanksi dan hukumannya. Dan bagaimana hukum dan sanksi bagi orang yang meninggalkan sholat? Berikut penjelasannya. Hukum dan sanksi bagi orang yang meninggalkan sholat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat dengan menolak dan ingkar terhadap kewajibannya. Dan yang kedua, orang yang meninggalkan sholat dengan tidak menolak dan tidak mengingkari kewajibannya. Orang yang meninggalkan sholat dengan menolak dan ingkar terhadap kewajibannya, meninggalkan sholat fardu 5 waktu dengan menolak dan ingkar terhadap kewajiban adalah jelas kafir, keluar dari agama Islam. Ini sudah menjadi ijma, kesepakatan para umat Islam. Said Sabiq menjelaskan, meninggalkan sholat dengan menolak dan mengingkari kewajibannya, maka baginya adalah kufur dan keluar dari agama Islam berdasarkan ijma, kesepakatan umat Islam. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan, ijma, kesepakatan umat Islam, bahwa hukum orang yang mengingkari kewajiban sholat, maka ia adalah kafir atau murtad, keluar dari Islam. Karena kewajiban sholat sudah ditetapkan berdasarkan dalil yang qati dari Al-Quran dan sunnahnya yang qati. Dan ijma, kesepakatan para ulama. Adapun sanksi di dunia adalah hukuman mati karena kafirannya atau murtad, kecuali jika ia mau bertobat dan melaksanakan sholat. Dijelaskan dalam kitab fikih Al-Muyassar, meninggalkan sholat dengan mengingkari kewajibannya, maka ini tidak ada perbedaan di kalangan ulama akan hukumnya berada dalam kafiran. Karena sesungguhnya kewajiban sholat adalah sesuatu yang diketahui dalam agama secara aksiomatik atau pasti. Maka hendaklah ia bertobat. Jika tidak mau bertobat, maka dibunuh karena kafirannya atau murtad. Dan bagaimana hukum dan sanksi meninggalkan sholat bagi yang tidak ingkar terhadap kewajibannya? Mengenai orang yang meninggalkan sholat tetapi ia masih meyakini kewajibannya, misalnya ia tidak sholat karena tersibukannya oleh pekerjaan, ia tidak sholat karena malas, maka para ulama berbeda pendapat. Ulama mazhab Hambali dan mazhab Zuhiri menghukuminya kafir, keluar dari agama Islam, dan sanksinya di dunia adalah hukuman mati karena kafir setelah iman atau murtad. Sementara jumhur para ulama di kalangan mazhab Hanafi dan Maliki dan Syafi'i menghukuminya tidak kafir, tetapi fasik atau berdosa besar. Ulama yang menghukumi kafir atau keluar dari agama Islam karena hadis-hadis menunjukkan bahwa batas antara iman dan kafir adalah meninggalkan sholat. Hukum kafir kepada yang meninggalkan sholat dalam hadis-hadis tersebut bersifat mutlak, maka hukumnya pun bersifat mutlak juga.
apakah ia tidak meyakini kewajibannya ataukah ia masih meyakini kewajibannya. Jadi sahabat musolli yang dimuliakan Allah, batas iman atau kafir itu tergantung terhadap kita dalam melaksanakan sholat. Jika ia masih melaksanakan sholat, masih bisa digolongkan termasuk orang-orang yang beriman. Tetapi jika ia tidak melaksanakan sholat, bisa jadi ia digolongkan dalam golongan orang kafir. Said Sabiq menjelaskan, adapun orang yang meninggalkannya sedang ia masih beriman dan meyakini kewajibannya, ditinggalkannya hanya karena lalai atau alfa, bukan karena suatu hal yang diakui syara, maka hadis-hadis telah menegaskan bahwa ia adalah kafir dan wajib dibunuh. Sementara itu, ulama yang menghukumi fasik dosa besar dan tidak keluar dari agama Islam, sebab banyak hadis lain menjelaskan bahwa seorang muslim tidak akan kekal dalam neraka setelah ia mengucapkan syahadat. Wabah Al-Juhaili berkata, saya cenderung kepada pendapat pertama, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak menjadi kafir. Hal ini sebabkan terdapat banyak hadis qot'i yang menunjukkan bahwa seorang muslim tidak akan kekal dalam neraka setelah ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oleh karena itu, mereka mentakwil hadis-hadis yang menghukumi kafir kepada yang meninggalkan sholat. Takwilnya adalah dengan penjelasan mereka yang meninggalkan sholat disertai ingkar akan kewajibannya. Ibnu Rusdi menjelaskan, maka kita harus menafsiri yang dimaksud adalah siapa yang meninggalkan sholat dengan keyakinannya bahwa sholat itu tidak wajib, berarti ia kafir. Jadi sahabat musolli, bagi orang-orang muslim yang tidak meyakini bahwa sholat itu wajib, maka ia termasuk golongan kafir dan hukumnya wajib untuk dibunuh. Kafir itu pada hakikatnya adalah mendustakan, atau orang yang meninggalkan sholat jelaslah ia bukan orang yang mendustakan, kecuali jika meninggalkannya disertai keyakinan bahwa sholat tidak wajib. Adapun sanksi di dunia terhadap orang yang meninggalkan sholat tetapi masih ada adanya keyakinan akan kewajiban sholat, menurut para ulama diberikan waktu untuk bertobat dan sholat. Hakim memerintahkan untuk bertobat dan sholat dalam beberapa waktu. Jika ia bertobat dan melaksanakan sholat, maka selesailah urusannya. Tetapi jika tidak, sanksinya berbeda-beda menurut para pendapat ulama. Yang pertama, menurut mazhab Hambali adalah dihukum mati kekafirannya sebagai sanksi kepada orang-orang yang murtad, yaitu yang kafir setelah beriman. 2. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki adalah dihukumi sebagai had karena kefasikannya, bukan karena kafirannya. Oleh sebab itu, jenazah tetap dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, diperlakukan layaknya jenazah muslim. 3. Menurut mazhab Hanafi adalah dihukum penjara, dipukul keras hingga ia bertobat dan melaksanakan sholat. Dan yang paling penting, bahwa yang mengadili dan mengeksekusi sanksi dunia bagi yang meninggalkan sholat ini hanya boleh dilakukan oleh lembaga negara, bukan pribadi ataupun swasta. Telah jelas sahabat musolli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sholat itu wajib, dan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat akan dengan hukum dan sanksi, baik yang masih meyakini kewajibannya akan sholat maupun yang meninggalkan kewajibannya atau tidak meyakini kewajibannya akan sholat itu. Keduanya memiliki hukuman dan sanksi yang sama atau beda tipis, hanya sedikit saja. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang fasik maupun kafir yang senantiasa meninggalkan sholat dengan sengaja maupun lalai. Maka dari itu, marilah kita mulai belajar beristiqomah dalam menjalankan perintah Allah dalam melaksanakan sholat. Dan demikianlah
yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu, dapat menambah keyakinan, dan senantiasa diistiqomahkan jalan Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.